Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Model penjelasan kedua adalah mengkaji filsafat sebagai model berpikir rasional dan logis. Asumsinya, filsafat tidak mungkin berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan partikular atau khusus. Seseorang mungkin berfilsafat tentang segala sesuatu, tentang sesuatu yang dikatakan, dan persoalan-persoalan tentang metodologi yang digunakan. Dalam pengertian ini, filsafat adalah model berpikir, yaitu model berpikir logis dan runtut. Nah, filsafat membantu untuk mencapai kesimpulan terbaik yang didukung oleh pemikiran dan argumen yang jelas. Seseorang dapat mengatakan kepada Anda bahwa membunuh adalah salah. Nah, pandangan tersebut menjadi filosofis ketika pertanyaan tersebut didukung dengan alasan-alasan dan argumentasi yang jelas dan saling berkaitan. Nah, para filsuf menyampaikan argumentasi mereka dengan teliti dan hati-hati. Nah, argumentasi tersebut menjadikan pemikiran filosofis mereka sangat khas. Dengan melihat filsafat sebagai model berpikir logis untuk mencapai kebenaran, kita diantar untuk melihat perubahan dan perkembangan persoalan filsafat lebih dari 2 milenium. 3 pertanyaan dasar di atas selalu menyertai kita. Namun, para filsuf memahaminya dengan cara-cara yang sangat berbeda. Fokus perhatian mereka pun dapat berbeda-beda. Pemikiran filosofis mereka sering bersinggungan dengan disiplin ilmu-ilmu baru dan memberi pengaruh bagi perkembangan pemikiran di luar filsafat. Apa yang kita sebut sebagai matematika, psikologi, ilmu-ilmu alam dan cabang-cabangnya bermuara dari penelitian filsafat. Apa yang dicapai oleh ilmu-ilmu tersebut merupakan buah dari sebuah proses panjang dari mentalitas dan kedisiplinan yang kuat. Proses berpikir yang cermat dan teliti merupakan salah satu karakter filsafat. Anda dapat melihat bahwa ada 2 cara pandang yang kadang-kadang dapat menimbulkan ketegangan dan rintangan. Jika Anda berpikir bahwa filsafat harus memiliki kepedulian terhadap persoalan khusus, kemungkinan Anda akan mengabaikan kenyataan akan pemikiran seseorang filsuf yang menjangkau ide-ide logis yang sedemikian tajam dan mendalam. Membatasi diri pada persoalan-persoalan khusus tentu tidak berarti harus menutup kemungkinan untuk menjangkau pemahaman yang lebih mendalam seperti pemahaman tentang wahyuan iman Kristen. Jika Anda membatasi pemahaman Anda pada filsafat dalam kaitannya dengan penggunaan metodologi tertentu, Anda tidak akan sampai pada pemahaman secara utuh pribadi dan pemikiran Hegel, Nietzsche, atau bahkan Plato. Perhatian pada persoalan khusus dan metode tertentu tidak boleh menutup kemungkinan untuk memahami jangkauan filsafat secara lebih luas dan kompleks. Mengkaji filsafat dari sisi objek penelitian dan model berpikir logis rasional membantu kita untuk menempatkan pengertian filsafat dalam jaringan lebih luas yang merangkum sejarah dan kepedulian si tokoh dengan pertimbangan yang logis. Namun, kembali ke pertanyaan awal, apa yang dimaksud dengan karya besar filsafat? Nah, kebesaran filsafat seperti arti filsafat sendiri adalah mudah untuk dinyatakan, tetapi tidak mudah ditunjukkan ciri-cirinya. Dilihat dari sisi pengaruhnya, tidak perlu diragukan bahwa tema-tema ditampilkan di buku ini
hanya berpengaruh dan sampai kini masih berpengaruh baik dalam lingkungan akademis maupun di luar tembok kuliah. Dari sisi ini, buku ini dapat dipahami sebagai penghadiran gagasan-gagasan filosofis yang berpengaruh sangat luas. Anda akan dibantu untuk mengenali berbagai perhatian para filsuf Yunani klasik dan pengaruhnya terhadap pemikiran Thomas Aquinas. Anda juga akan dibantu untuk melihat kebangkitan akal budi pada periode modern, baik dalam pemikiran politik Hobbes dan Rousseau, dan dalam metafisika serta epistemologi Descartes. Pemikiran yang menopang empirisme dapat dilacak melalui pemikiran John Locke yang disertai dengan pemikiran Hume yang bernada skeptis. Revolusi Kant dalam bidang epistemologi dan metafisika dipaparkan, termasuk pengaruhnya di antara para filsuf Eropa dan filsuf di berbagai tempat. Dalam buku ini dipaparkan pula gagasan khas tentang filsafat yang berkembang 400 tahun terakhir. Karya-karya sebelumnya akan diulas dan dikritis oleh para filsuf sesudahnya. Apa yang belum pernah dikatakan para tokoh sebelumnya dapat dikatakan sebagai pemikiran besar. Menganggap pemikiran mereka sebagai sesuatu yang besar akan menampakkan makna apa arti filsafat pada zaman ini dan dalam konteks mana pemikiran itu diungkapkan. Sebuah karya besar akan menarik untuk dibaca karena memang mengandung makna yang besar. Nah, dari sisi ini buku ini dapat diartikan sebagai karya besar. Namun demikian bukan berarti bahwa buku ini mengandung makna segala-galanya. Daya tarik karya juga dapat dicirikan oleh kekuatan intelektualnya. Banyak karya, walaupun bukan berarti paling banyak, dari para filsuf besar tidak begitu sederhana untuk dipahami. Mungkin dapat dikatakan bahwa kekuatan intelektual kadang-kadang ditemukan dalam cara dan kemampuan membahasakan. Apakah Anda memiliki hal ini? Apakah Anda menggunakan waktu untuk memahami makna pemikiran Aristoteles sama seperti ketika Anda mencari gambaran-gambaran menyenangkan atau pesan-pesan imajinatif yang ada di dalamnya? Kesulitan memahami filsafat biasanya terkait dengan bahasa dan konteksnya. Wittgenstein mengatakan bahwa membaca karya filsafat dapat digambarkan sebagai pengalaman kenyarian atau penderitaan yang mendalam. Jika seorang jenius seperti Wittgenstein menyadari betapa tidak mudahnya memahami pemikiran filsafat, Anda dapat menemukan penghiburan ketika mengalami kesulitan dalam memahami filsafat. Dengan kata lain, untuk memahami pemikiran filsafat kita harus berjuang lebih keras dibandingkan Wittgenstein. Nah, kesulitan sering terletak pada kenyataan bahwa persoalan yang direfleksikan dalam karya filsafat sungguh berat dan serius. Karenanya kita dituntut untuk tekun dan teliti dalam memahaminya. Mungkin kita juga dapat mengatakan bahwa memberi ciri-ciri tentang buku filsafat yang besar adalah di luar kemampuan kita. Dengan belajar dari Wittgenstein, mungkin kita dapat mengatakan bahwa pemikiran filsafat yang besar merupakan istilah yang memiliki banyak makna. Sebagai salah satu contoh adalah penggunaan kata permainan. Banyak aktivitas atau tindakan dipahami sebagai permainan. Tidak ada istilah permainan atau game yang dapat merangkum seluruh makna dari semua jenis dan bentuk permainan. Namun, permainan manapun menampilkan sebuah sifat permainan. Semua bentuk permainan mempunyai kemiripan. Ciri-ciri permainan seperti sebuah senyuman yang tampak dalam album keluarga. Bentuk hidung masing-masing orang kemungkinan berbeda, warna mata juga berbeda-beda, namun jelas bahwa setiap orang di dalam album tersebut mempunyai relasi yang dekat.
Mereka mempunyai banyak perbedaan, namun semua membentuk sebuah keserupaan atau kemiripan. Sesuatu yang mengagumkan akan Anda ketahui ketika Anda mengamati album tersebut.